Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang berbahagia ini. Walaupun dalam suasana hujan, kita masih dapat bermajelis taklim, bermajelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dan langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah ditulis sebagai pahala yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti, insyaallah taala. Salawat dan salam kita kirimkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih berbicara tentang putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah kita bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang putra dan putri. Darinya 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 3 orang laki-laki sudah kita bahas. Yang pertama Al-Qasim, anak tertuanya Nabi. Kemudian Abdullah, yang lahir setelah Islam. Beliau digelar dengan At-Tayyib At-Tahir. Dan yang ketiga adalah Ibrahim, yang merupakan anak Rasulullah dari budak beliau yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Kemudian setelah membahas putra Nabi SAW, kita menyinggung kemarin di pembahasan putri-putri Nabi SAW. Maka putri tertua Nabi bernama Zainab bintu Muhammad SAW, menikah dengan seseorang yang bernama Abul As ibn Rabi ibni Abdul Uzza ibni Abdi Syams, yang tidak lain merupakan anak dari bibi beliau sendiri yang bernama Halah bintu Khuwailid. Nah, dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra yang bernama Ali dan seorang putri yang bernama Umamah. Ini yang menjadi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ali meninggal saat berusia kanak-kanak. Sementara Umamah, anaknya Zainab, ini tumbuh dewasa, ya, dan setelah dia dewasa dinikahi oleh sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Iya. Kemudian putri Nabi yang kedua yang sudah kita bahas adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi.
dari seluruh anak perempuan beliau. Dan Nabi SAW menyebut bahwa Fatimah adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dia adalah pimpinan para wanita penghuni surga. Pimpinan para wanita penghuni surga. Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, dan darinya lahir 5 orang putra dan putri yang terkenal Hasan dan Husain. Dan yang nomor 3 cucunya Rasulullah yang ketiga dari Ali, Muhassin. Akan tetapi Muhassin ini meninggal dunia. Nah, dan yang putri dari Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib yaitu Ummu Kulthum. Iya, Ummu Kulthum dan Zainab. Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Umar bin Khattab, sementara Zainab dinikahi oleh Abdullah ibnu Ja'far ibni Abi Thalib. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, sedikit kita berbicara tentang Fatimah, putri Rasulullah SAW yang mulia ini. Beliau, Fatimah radhiyallahu anha, sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa suatu hari Fatimah pernah berkunjung ke rumahnya Nabi SAW. Maka tatkala Nabi tahu yang berkunjung adalah putri beliau sendiri, maka Rasulullah pun berdiri menyambut Fatimah. Dan Rasulullah sendiri yang membukakan pintu untuk Fatimah. Kemudian Nabi yang memberikan salam kepada Fatimah dan menyalami Fatimah. Bahkan Rasulullah mencium tangannya Fatimah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang bapak boleh untuk mencium tangan putrinya, tangan putra dan putrinya bahkan. Jadi bukan hanya kita ajarkan anak itu mencium tangan kedua orang tuanya, bahkan orang tua pun boleh mencium tangan dari putra dan putrinya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mencium tangan putrinya, maka Rasulullah mendudukkan Fatimah di tempat duduk beliau dan di dekat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat memuliakan Fatimah. Nah, dan inilah yang menjadikan putra dan putri Nabi sangat cinta kepada Nabi dan sangat dekat dengan Nabi. Kenapa? Nabi pandai memuliakan putra dan putri beliau. Jadi putra dan putri Nabi pun merasa nyaman di dekat Nabi karena mereka dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi pelajaran bagi setiap orang tua. Kalau kita ingin dimuliakan oleh anak-anak kita, maka kita pun mesti memuliakan mereka. Kita pun mesti belajar untuk dekat dengan mereka, agar anak-anak kita itu, ya, karena saking dekatnya sama orang tuanya, dia pandai dan tahu hak kedua orang tuanya. Nah, jadi jangan anak-anak itu dibiasakan lebih dekat dengan televisi misalnya atau dengan HP, tetapi biasakan anak-anak itu lebih dekat dengan kedua orang tuanya. Berikan waktu kita untuk bercengkrama dengan anak-anak kita, dan itu penting dalam rangka untuk mendidik mereka dan mendekatkan mereka dengan kedua orang tuanya. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan anak-anak beliau, dan ini yang menjadi warisan mereka, sehingga putra dan putri Nabi itu sangat memuliakan Nabi. Ya, terutama putri-putri Nabi yang memang tumbuh dewasa. Makanya disebutkan bagaimana sikap Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah sangat memuliakan bapaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis, wa kana
idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi. Ini Rasulullah kalau datang masuk menemui Fatimah, Fatimah langsung berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhat bi yadihi faqabbalathu. Kemudian Fatimah pun mengambil tangannya Nabi lalu mencium tangannya Nabi. Wa ajlasathu fi majlisiha, dan Fatimah mendudukkan Nabi di tempat duduknya sendiri. Nah, subhanallah, persis seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Fatimah. Iya. Persis seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Fatimah. Ya, karena memang anak itu akan mencontoh perilaku kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya berperilaku baik kepada anaknya, maka anak pun akan memberi balasan hal yang serupa kepada kedua orang tuanya. Iya. Demikian. Karena memang seperti kata orang, buah itu kalau jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Nah, artinya apa? Ya, artinya seorang anak akan ikut kebiasaan orang tuanya dan akan dekat sama orang tuanya, tidak jauh-jauh dari orang tuanya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita seperti itu, maka hendaknya kita didik diri kita untuk pandai menjadi orang yang memuliakan orang lain, orang-orang yang baik, ya, dan pandai dimuliakan atau pandai memuliakan, ya, anak-anaknya atau keluarganya secara umum. Ini para ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan juga disebutkan dalam riwayat, ya, karena Fatimah termasuk putri Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, kemudian umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, karena Fatimah satu-satunya putri Nabi yang masih hidup sepeninggal Nabi. Ya, semua putri-putri Nabi itu meninggal di masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi Fatimah masih hidup setelah Nabi meninggal, sementara saudari-saudarinya yang lain sudah meninggal. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum itu sudah meninggal duluan. Yang tersisa Fatimah. Makanya sangat banyak cerita-cerita Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya pernah Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi mendatangi rumah Nabi, ternyata Nabi tidak ada di rumah. Yang ada adalah istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak mendapati Nabi di rumah. Akhirnya Fatimah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian membicarakan sesuatu kepada Aisyah tentang pekerjaan beliau yang terasa oleh Fatimah berat ketika itu, yakni pekerjaannya Fatimah di rumah. Nah, ya karena dimaklumi bahwa para wanita di zaman dulu itu lebih berat pekerjaannya daripada wanita di zaman sekarang, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita ingat orang tua kita dulu, ya, ibu atau nenek-nenek kita dulu, itu mereka lebih berat pekerjaannya ketimbang ibu-ibu di zaman sekarang, apalagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apalagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita dulu mereka yang sendiri menggiling gandum itu untuk makanannya. Iya. Hingga tangan-tangan mereka itu terkadang sakit, bahkan terkadang luka, ya, dikarenakan membuat makanan untuk dia, suami dan anak-anaknya. Maka ini yang membuat Fatimah radhiyallahu anha ingin menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Yani Fatimah pada waktu itu ingin meminta seorang pembantu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang diceritakan oleh Fatimah kepada Aisyah. Iya.
Maka ketika Nabi SAW datang, Aisyah pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka diceritakan hal yang demikian, Nabi langsung bergegas ke rumahnya Fatimah, putri beliau. Karena Nabi sudah tahu ceritanya dari Aisyah, ya, maka Nabi langsung bergegas ke rumahnya Fatimah yang ketika itu bersama suaminya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Nabi datang, dan pada waktu itu di malam hari, ketika Nabi datang, Ali dan Fatimah ketika itu sudah mau tidur, sudah berbaring di kasurnya. Maka tatkala mereka berdua mendengar kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba mereka bangkit dari tempat tidurnya. Akan tetapi Nabi yang mengetahui hal tersebut, Nabi langsung bersabda, maka nakuma, kalian tetap berbaring saja. Kalian tetap berbaring saja. Subhanallah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengganggu istirahat putri dan menantu beliau ini. Nah, maka Nabi pun duduk di dekat mereka berdua, di antara mereka berdua, Ali dan Fatimah. Dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi bersama Ali dan Fatimah. Nah, radhiyallahu taala anhuma. Iya. Dan itu memang terlihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sewaktu masih kecil itu dirawat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagikan anak beliau sendiri. Nah, apalagi putri beliau yang bernama Fatimah, sehingga memang sangat dekat. Makanya pernah disebutkan juga dalam satu riwayat. Nah, ini sebelum kita melanjutkan kisah ini. Jadi pernah suatu hari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ada suatu masalah terjadi di antara mereka. Yani, ya kalau bahasa sekarang ya mereka cekcok lah. Subhanallah. Ini putri Nabi dan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib terjadi cekcok. Nah, ini menunjukkan memang rumah tangga itu ya biasa seperti itu. Jadi jangan kita mengidam-idamkan rumah tangga itu selalu tenang, tentram selama-lamanya. Oh, sangat sulit mendapatkan yang begitu. Ya, jangankan kita sahabat mulia saja, apa kurangnya Fatimah yang dikatakan oleh Nabi pimpinan wanita penghuni surga. Apa kurangnya Ali bin Abi Thalib yang dikatakan bahwa Ali ini orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dijamin masuk surga. Apa kurangnya mereka? Tapi bersamaan dengan itu mereka juga pernah cekcok. Nah, itu memang keadaan rumah tangga seperti itu. Ya, hanya saja ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, kita dituntut untuk bersikap dewasa, ya, menyelesaikan permasalahan bukan dengan kekanak-kanakan, bukan dengan memelihara sifat egois, mau menang sendiri. Ya, selesaikan dengan bijak, kemudian lihat bagaimana agama, tuntunan agama di dalam mengatur menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Maka apapun masalah yang terjadi kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, jadi pernah suatu hari Ali dan Fatimah radhiyallahu anha cekcok. Ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, Nabi tidak tahu kalau Ali dan Fatimah terjadi pertengkaran. Nabi tanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Kata Fatimah, "Kami terjadi sesuatu ya Rasulullah antara saya dengan dia." Nah, dan dia pergi ke masjid. Ya, subhanallah. Ketika dikabarkan begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak berdalam-dalam pengen tahu masalah yang terjadi di antara mereka. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya memang ketika terjadi sesuatu ya, dalam rumah tangga tidak perlu ikut campur orang ketiga. Bahkan sekalipun dia orang tua kita, sekalipun dia mertua kita, sekalipun dia keluarga kita. Nah, sebagaimana Nabi ketika tahu masalahnya Fatimah, beliau tidak
mencari tahu seperti kebiasaan. Terkadang sebagian orang tua kalau anaknya lagi berkelahi ya dengan suaminya, kemudian ditanya-tanya, maka muncullah terkadang pembelaan sepihak. Nah, ini tidak bagus yang seperti ini ya. Kalau anak-anak kita lagi bertengkar ya, kita hanya bisa menasihati ya, jangan kita malah menambah kobaran api di antara mereka. Nabi SAW ketika melihat anaknya bertengkar, Nabi tidak lantas membela Fatimah iya, kemudian menyalahkan serta-merta Ali bin Abi Thalib, tidak. Tetapi Nabi SAW mendatangi Ali yang ketika itu Ali sedang berbaring di masjid. Ali pada waktu itu beliau berbaring di masjid, dan masjidnya Nabi masih debu, masih pasir, masih tanah, sehingga tubuhnya Ali, badannya Ali ketika itu berlumuran dengan debu dan pasir. Nah, maka disitulah Nabi bersabda kepada Ali, "Qum ya Aba Turab," bangunlah wahai Abu Turab. Ya. Nabi menyebut seperti itu karena badannya Ali penuh dengan tanah, pasir, debu. Iya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghadapi perselisihan di antara anak beliau dengan suaminya dengan tidak terlalu ikut campur permasalahan mereka. Mereka sudah dewasa, mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Ya kecuali kalau misalnya permasalahannya sudah tidak bisa diketemukan antara satu dengan yang lainnya, maka terkadang mungkin butuh pihak yang ketiga. Kalau misalnya pertengkaran hebat terjadi suami istri, tidak bisa berdamai, baru di situ mungkin butuh pihak ketiga untuk mendamaikan mereka berdua. Tapi kalau masalah-masalah yang biasa, ya hendaknya mereka selesaikan bersama-sama. Baik, kita lanjut apa yang terjadi ya dalam kisah yang pertama tadi. Jadi ketika Nabi tahu bahwasanya Fatimah menginginkan seorang pembantu dan itu diceritakan kepada Aisyah, Nabi pun terburu-buru mendatangi rumahnya Fatimah. Tapi ketika itu Ali dan Fatimah sedang berbaring tidur. Mau tidur mereka, belum tidur tapi mau tidur. Nah, apa yang terjadi ketika mereka mau bangkit? Nabi bersabda, "Maka nakuma, tetap di tempat kalian." Nabi tidak ingin mengganggu istirahat mereka. Lalu Nabi duduk di antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi bersabda, ini Nabi tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu. Ya, asalnya di dalam Islam orang itu boleh saja menjadikan adanya pembantu di rumahnya, itu boleh, bukan dilarang. Ada pembantu di rumah kita itu bukan dilarang. Tetapi di sini Nabi SAW ingin mengajari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ya hal yang lebih baik daripada seorang pembantu. Kata Nabi apa? Ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Inginkah kutunjukkan kepada kalian berdua, kata Rasulullah, yang lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pembantu? Jadi Nabi tidak menolak permintaan Fatimah untuk meminta seorang pembantu, tidak. Tapi Nabi ingin tunjukkan yang lebih baik. Ada yang lebih baik dari seorang pembantu. Subhanallah. Dan di sini perhatikan, Nabi hanya menawarkan terhadap Ali dan Fatimah. Nabi tidak memaksa. Nabi tidak katakan, "Tidak usah pakai pembantu, ini saja amalkan." Nabi tidak berkata begitu. Tapi Nabi sifatnya tawaran. Inginkah kutunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik dari seorang pembantu? Tawaran sifatnya, bukan pemaksaan. Subhanallah. Nah, ini juga pelajaran yang kita ambil. Ya, ketika ada sesuatu ya, suami dan istri, mereka itu terkadang punya pilihan mereka. Mereka punya sesuatu yang mereka inginkan. Maka di sini orang tua tidak boleh memaksakan kehendak, atau kalau bahasa sekarang terlalu mengatur putrinya atau putranya dengan pasangannya. Nah, jangan seperti itu. Ya, terkadang kita melihat sebagian orang tua
Terkadang terlalu ikut campur permasalahan anaknya bersama suaminya atau anaknya bersama istrinya. Padahal boleh jadi mereka punya sesuatu rencana yang mereka inginkan. Orang tua bisa ikut campur kalau anaknya itu salah atau salah jalan, salah langkah. Nah, baru mungkin dia bisa nasihati. Tapi kalau selama dalam urusan dunia, kemudian orang tua mau ikut campur, ini tidak baik. Ini kurang baik. Sebagaimana Nabi, lihat Nabi SAW, ketika ingin memberikan sesuatu kepada mereka, Nabi sifatnya tawaran, bukan pemaksaan. Inginkah kutunjukkan kepada kalian berdua hal yang lebih baik daripada seorang pembantu, kata Nabi. Artinya kalian bebas memilih. Kalau kalian mau pembantu, silahkan, tidak masalah. Itu maksudnya Nabi SAW. Tetapi ada yang lebih baik, kata Nabi. Maka Nabi bersabda, ini yang lebih baik dari seorang pembantu. Kata Nabi, "Idza awaituma ila firashikuma aw akhadtuma madaji'atakuma fakabbira arba'an wa thalathin wa sabbiha thalathan wa thalathin wahmada thalathan wa thalathin." Kata Nabi, yang lebih baik dari seorang pembantu adalah ini. Apabila kalian ingin ke tempat tidur kalian, ingin berbaring, ingin tidur, maka jangan lupakan ini, kata Nabi. Ini salah satu zikir sebelum tidur. Apa itu? Bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Jadi tasbih, tahmid, takbir. 33, 34. Sama seperti zikir sholat, ya kan? Hanya bedanya kalau zikir sholat 33. Yang ke-100-nya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau zikir sebelum tidur 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Jadi jangan lupakan ikhwan. Jadi sebelum tidur biasakan itu, zikir itu. Iya. Biasakan zikir. Mudah kan? Ringan aja. Ya. Sebelum tidur enggak masalah kita baca saat berbaring, enggak masalah. Saat berbaring subhanallah subhanallah. Hitung sampai 33. Alhamdulillah alhamdulillah. Hitung sampai 33. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Hitung sampai 34. Ini tuntunan Nabi kepada siapa? Kepada putrinya, kepada Ali bin Abi Thalib. Hingga semenjak itu mereka pun mengamalkan itu. Iya, mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Subhanallah. Ini kata Nabi lebih baik dari apa? Pembantu. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya antara zikir dengan pembantu? Kok dikatakan lebih baik dari pembantu? Korelasinya itu di mana? Hubungannya itu di mana? Ini bisa tidak dicerna oleh akal? Ini pembantu dengan zikir lebih baik dari pembantu. Mungkin pada sebagian dari kita, apa hubungannya kira-kira? Para ulama menjelaskan kenapa bisa zikir ini lebih baik daripada pembantu. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi ya, tidak dilarang orang punya pembantu, tidak dilarang. Islam tidak melarang. Kalau orang mau punya pembantu silahkan. Tidak masalah, tidak berdosa, tidak juga dikatakan makruh hukumnya, tidak, boleh hukumnya mengangkat seorang pembantu. Tapi di sini Nabi hanya menunjukkan ada sesuatu yang lebih baik. Iya. Kira-kira hubungannya apa antara zikir itu dengan pembantu? Kok bisa lebih baik itu? Kata para ulama, ya, seseorang biasanya butuh pembantu. Kenapa? Karena kerepotan, ya kan? Karena kerepotan. Kemudian mungkin waktunya terbatas. Sementara pekerjaan terlalu banyak. Iya. Bisa jadi kalau banyak pekerjaan bisa membuat capek, lelah. Ya kan? Terkadang begitu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dengan kita memperbanyak zikir itu bisa menyehatkan, bisa membuat bisa menjadikan fisik kita lebih kuat dan bisa menjadikan waktu kita berkah. Itu keutamaan zikir. Apa keutamaan zikir? Menyehatkan badan,
Kemudian apa? Membuat fisik lebih kuat. Kemudian apa? Menjadikan waktu lebih berkah. Dari sinilah hubungannya. Karena apa? Orang butuh pembantu itu gara-gara itu. Fisiknya yang lemah, waktunya yang terbatas, kerepotan dia, dan khawatir nanti kesehatannya terganggu. Nah, dengan zikir kepada Allah membuat kesehatan semakin baik, kemudian membuat fisik semakin kuat, kemudian membuat waktu semakin berkah. Subhanallah. Kalau kita biasakan zikir, kita akan rasakan itu. Kita akan rasakan itu. Fisik kita lebih kuat. Iya. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan zikir-zikir. Kalau kita amalkan zikir-zikir itu kan luar biasa. Ada zikir. Setiap kita mau beraktivitas ada zikirnya. Minimal kita membaca bismillah. Ya kan? Minimal itu. Kemudian ada zikir ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika mau makan, selesai makan, masuk WC, keluar WC, mau berpakaian, ya, melepas pakaian, mau makan, selesai makan. Subhanallah. Hampir aktivitas kita itu ada zikirnya. Kenapa? Ya karena dengan kita membiasakan zikir itu akan menguatkan fisik kita, menyehatkan badan kita, dan menjadikan waktu kita lebih berkah. Menjadikan waktu kita lebih berkah. Asalkan kita itu khusyuk dalam zikir. Jangan kita zikir-zikir pikirannya melayang kemana-mana. Nah itu zikirnya belum sempurna itu. Kita berzikir itu caranya orang berzikir, lisannya menyebut, hatinya mengingat. Itu orang yang berzikir. Ya. Makanya jangan sampai kita berzikir pikirannya melayang-layang sehingga tidak tahu apa yang kita ucapkan. Makanya orang sering kalau berzikir tersalah-salah dia berzikir itu. Tidak tahu berapa kali sudah diucapkan zikirnya ini. Kenapa? Pikirannya melayang. Nah, kalau zikir yang seperti itu kurang bermanfaat. Zikir yang bermanfaat itu kalau apa? Kalau kita berzikir dengan penghayatan, perenungan, dan memahami makna. Makanya berzikir itu jangan terlalu cepat. Orang kan kalau sudah zikir salat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 akbar, sampai lain-lain ucapannya itu. Ini kira-kira dapat apa dari ucapan itu? Tapi kalau kita biasakan begini Pak, kalau zikir itu subhanallah, 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 pelan-pelan saja. Nggak usah terburu-buru kayak dikejar setan. Santai aja zikir itu sambil penuh penghayatan. Subhanallah artinya maha suci Allah. Jadi ketika kita ucap subhanallah, hati itu hadir. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ketika kita mengucap alhamdulillah, 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 pelan-pelan. Jangan sampai kita ucap alhamdulillah sampai berubah kalimatnya. Kan itu alhamdulillah. Kalau kita cepat-cepat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi lain artinya itu. Allah tidak terima zikir yang semacam itu. Allah tidak terima. Nah, zikir itu kita ucapkan kalimatnya itu sempurna. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, lebih afdol kita berzikir itu misalnya zikirnya 10 kali 10 kali ketimbang 33 kali 33 kali tapi salah-salah ucapannya terlalu cepat. Kan zikir itu begini. Zikir itu Nabi ajarkan, Pak, bisa 33 itu zikir sholat ya. Bisa juga berapa kali? 10 10 10. Bisa juga 11 11 11. Boleh juga. Nah, ketimbang misalnya kita berzikir 33 terlalu cepat, mending 10 10. Subhanallah, 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 subhanallah. 10. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus 10. Itu boleh. Boleh juga 11 11. Jadi ada 4 model zikir yang diajarkan Nabi. Zikir sholat itu. Yang biasa kita lakukan apa? 33 baru satu la ilaha illallah itu kan. Boleh juga 10 10 10. Nah, kalau 10 10 10 tidak ada la ilaha illallahnya. Boleh juga 11 11 11. Tidak ada la ilaha illallahnya juga. Boleh juga 25 25 25 25. Apa yang keempat? 25 yang keempat apa? Kan 25 yang pertama subhanallah. 25 yang kedua alhamdulillah. 25 yang ketiga Allahu akbar. 25 yang keempat apa? Ada yang tahu?
La ilaha illallah. Nah, itu juga sahih dari Nabi. Zikir selesai sholat. Nah, makanya kalau kita mau khusyuk Pak dalam berzikir itu, ragamkan zikir itu. Kadang kita 33, kadang 10, kadang 11, kadang 25. Ya supaya apa? Supaya kita lebih tertanbih, lebih mengingat zikir kita ini. Dengan kita meragamkan zikir, model zikir itu semakin membuat khusyuk dalam berzikir. Iya, makanya begitu cara berzikir itu. Kadang begini, kadang begitu supaya apa? Kadang kita itu kan karena terlalu biasanya zikir itu, ya kita ndak ngeh lagi istilahnya, ndak ingat lagi dengan zikir itu. Karena saking terbiasanya, kalam ucapan kita itu kayak otomatis langsung, ya kan? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar, astagfirullah, Allahumma anta salam, minta salam, itu kadang berjalan saja karena terlalu keseringan. Nah, sehingga kadang kurang penghayatan namanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Maka itu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Fatimah radhiyallahu anha itu wafat ya, disebutkan 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Fatimah wafat kapan? 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan itu disebutkan dalam kisahnya. Jadi ketika Fatimah radhiyallahu anha ya melihat bapaknya yaitu Rasulullah sedang sakaratul maut, Fatimah pun bersedih ketika itu. Bahkan beliau mengatakan wa karba abata, dia bilang, duhai betapa kasihannya bapakku, kata Fatimah radhiyallahu anha. Yani ketika itu Nabi sakaratul maut ya, namanya sakaratul maut itu apa artinya sakaratul maut itu? Sakaratul maut itu kan bahasa Arab itu kan? Bahasa Arab itu. Oh, cuman sudah akrab dengan bahasa kita sakaratul maut. Apa artinya sakaratul maut? Sakaratul maut itu, sakarat itu artinya kepedihan yang sangat. Itu artinya sakaratul maut. Kepedihan apa yang sangat. Ya, artinya orang yang berada dalam sakaratul maut sangat pedih dia rasakan pada waktu itu. Mungkin ada yang bertanya, "Oh, tapi orang yang sakarat kadang tidak teriak-teriak kalau dia pedih." Kekuatannya sudah habis pada waktu itu. Makanya disebutkan kalau seandainya dia bisa berteriak pada saat sakaratul maut, dia mau berteriak sekencang-kencangnya. Tapi apa? Sudah tidak ada daya. Kekuatan suara sudah melemah. Padahal kalau dia mau lihat, mau banding, pernah disebutkan dari salah seorang sahabat Nabi, seingat saya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu atau selainnya, pernah sahabat Abdullah anaknya ini, yani bapaknya Amr bin Al-As pernah berpesan kepada anaknya Abdullah, wahai anakku Abdullah, aku akan ceritakan nanti kepada kamu betapa pedihnya sakaratul maut itu. Nanti kalau bapak dalam sakarat, itu janji bapaknya. Maka disebutkan pada suatu hari ya, bapaknya dalam sakarat. Datanglah Abdullah ini, ya tentunya bersedih ketika itu. Tapi dia ingat bapaknya pernah berjanji. Dia bilang, wahai bapakku, ya, engkau sekarang dalam sakaratul maut. Dulu kau pernah berjanji kepadaku. Engkau ingin menceritakan bagaimanakah pedihnya sakaratul maut itu bagaimana? Maka bapaknya berkata begini, Pak, subhanallah. Kata bapaknya, wahai anakku, apa yang kurasakan sekarang ini sangat sulit digambarkan. Ini bapaknya sedang apa? Sakaratul maut. Wahai anakku, aku sangat sulit menggambarkan betapa sakitnya penderitaanku sekarang. Tapi bapak ingin memberikan pendekatan. Kata bapaknya begini, wahai anakku, sekarang ini seakan-akan sebuah gunung yang besar itu diletakkan di dadaku. Kemudian seakan-akan tubuhku ini penuh dengan duri-duri yang tajam. Seperti itulah saat ini aku rasakan. Kata siapa? Amr bin Al-As. Subhanallah. Itu pedihnya sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajaat sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah sesuatu yang kamu senantiasa lari darinya. Manusia akan mengalami sakaratul maut. Nah, mau tahu Pak, sakaratul maut yang dialami Nabi itu lebih daripada sakaratul maut yang dirasakan oleh manusia biasa. Kenapa begitu? Sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi
lebih daripada sakaratul maut yang dirasakan oleh manusia biasa. Karena memang Nabi itu ujiannya lebih berat. Disebutkan Nabi itu kalau demam, Pak. Kalau demam Nabi itu mengatakan, aku ini demam bisa 2 sampai 3 kalinya orang biasa demam. Ini begini, kalau ada orang demam dalam kondisi parah, sangat parah, Nabi 2 kali daripada itu parahnya. Kenapa? Karena ujian yang diberikan kepada Nabi itu lebih berat. Nabi diberikan ujian oleh Allah lebih daripada manusia biasa untuk mengangkat derajat Nabi. Karena Nabi kan orang mulia. Orang itu semakin besar ujiannya, semakin apa? Semakin mulia orangnya. Makanya Nabi ketika sakitnya luar biasa. Ya kan? Makanya pernah ketika Nabi itu sakit demam, itu kan Nabi pingsan itu, berapa kali pingsan. Pingsan Nabi, kemudian sadar lagi. Mau ambil air wudhu. Dalam satu riwayat Nabi mandi. Setelah Nabi bangkit mau sholat, pingsan lagi Nabi. Tidak lama lagi siuman. Kemudian Nabi minta air lagi untuk berwudu. Mau bangkit lagi, pingsan lagi. Sampai beberapa kali. Menunjukkan bahwa demam yang dirasakan oleh Nabi, sakit yang dirasakan oleh Nabi itu lebih parah daripada manusia biasa. Demikian pula ketika sakaratul maut. Maka melihat bapaknya seperti itu, Fatimah mengatakan, wa karba abata, duhai betapa kasihannya bapakku, kata Fatimah. Maka Rasulullah bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi bagi bapakmu penderitaan setelah ini. Artinya apa? Kata Rasul, inilah penderitaanku yang terakhir, sakaratul maut. Karena setelah Nabi meninggal dunia, Nabi di alam barzakh, Nabi mendapatkan nikmat. Kata Nabi, inilah penderitaanku yang terakhir, kata Nabi. Dan memang manusia itu, ya, kalau manusia, ya, penderitaan terakhirnya di dunia, yaitu ketika sakaratul maut. Adapun di akhirat nanti, wallahu alam, kalau dia termasuk orang baik, tidak pernah lagi merasakan penderitaan. Di kubur dapat nikmat kubur, di akhirat dapat surga. Tapi kalau dia bermaksiat, apalagi membuat kekafiran, maka siksaannya berlanjut, penderitaannya berlanjut, bahkan lebih parah daripada penderitaan di dunia. Ini para hadirin, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka ketika Nabi mau meninggal, Pak, ketika itu Fatimah ada di dekat Nabi. Fatimah sangat bersedih dengan keadaan Nabi yang sebentar lagi mau meninggal dunia. Dan Fatimah tahu Nabi mau meninggal dunia. Nah, Fatimah bersedih ketika itu. Ya. Tapi setelah itu Nabi SAW bisikin Fatimah. Nabi bisiki Fatimah. Kemudian setelah dibisiki oleh Rasulullah, tiba-tiba Fatimah bergembira. Ada apa ini? Kenapa Fatimah tiba-tiba bergembira? Padahal Nabi sebentar lagi mau meninggal. Tadinya sedih, ketika dibisiki oleh Nabi, Fatimah langsung bergembira. Tidak beberapa lama Nabi meninggal dunia. Ketika itu kan yang lain penasaran, apa yang dibisiki oleh Nabi kepada Fatimah ini? Sampai Aisyah tanya, wahai Fatimah, kata Aisyah, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu sewaktu itu? Kata Rasulullah, kata Fatimah, aku tidak mungkin membongkar rahasia Nabi. Nah, aku tidak mungkin membongkar rahasia Nabi. Nah, selama aku masih hidup. Yani Fatimah radhiyallahu anha ingin menjaga rahasia Nabi. Nanti pada saatnya beliau akan ceritakan. Nah, diceritakan oleh Fatimah radhiyallahu anha menjelang beliau wafat. Ternyata yang dibisiki oleh Nabi kepada Fatimah ada beberapa perkara. Nabi mengatakan kepada Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jadi saya ini sebaik-baik salaf bagi kamu. Salaf itu pendahulu. Jadi Nabi sendiri mengakui dirinya sebagai salaf. Saya itu kata Nabi adalah salaf bagi kamu. Makanya orang kalau menisbatkan diri kepada salaf menjadi salafi, itu berarti menisbatkan diri kepada Rasul. Karena Rasul itu salaf. Beliau sendiri yang berkata begitu, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf bagi kamu wahai Fatimah adalah saya. Nah, kemudian Nabi berkata begini, wahai Fatimah, kamu tidak usah bersedih. 6 bulan setelah ini kau akan bersama-sama denganku.
6 bulan setelah ini kau akan bersama-sama denganku. Inilah yang membuat Fatimah bergembira. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Fatimah akan meninggal 6 bulan setelah itu. Subhanallah. Ini saking cintanya Fatimah, dikabari mau mati bergembira. Ya.